Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Muhammad Farodi, saya Nabila Hadri. saya Nabil Mubarak, saya Asraf Mufid. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Elondri SDMM yang mengangkat video tema tentang penjelasan Sistem Informasi Manajemen. Konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem. Yang pertama, definisi sistem. Kumpulan unsur atau elemen kegiatan produsen yang saling terpadu dan bekerjasama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contohnya, sistem komputer. 1. Unsur keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Yang kedua, tujuan pengolahan data. Sistem tubuh. Pertama, unsur organ tubuh dan panca indera. Yang kedua, tujuan kelangsungan hidup. Sistem pabrik. Unsur orang, mesin, order. Tujuan produksi. Karakteristik sistem. Komponen sesuatu yang menjadi bagian sistem atau benda aturan orang. Batas. Sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Lingkungan. Sesuatu yang berada di luar sistem. Penghubung, menjabatani fungsi antar komponen. Sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan, kegiatan memproses bahan dimasukkan menjadi hasil keluaran. Keluaran, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen. Yang pertama, definisi manajemen. Pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Kedua, kegiatan dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Yang ketiga, sumber daya, yaitu manusia, material, modal, dan informasi. Contoh-contoh sistem informasi. Sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan atau travel agent. Selanjutnya, sistem transaksi kredit, huruf, mobil, elektronik, perabot. Sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Yang keempat, sistem pembuatan SIM di kepolisian. Yang terakhir yaitu sistem akademik di perguruan tinggi. Sekian, terima kasih. Karakteristik sistem. Sasaran atau objektif. Sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau panjang. 2. Tujuan goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. 3. Kendali atau kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuan. 4. Umpan balik atau feedback, mengukur operasional proses sistem atau mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Selanjutnya, konsep dasar informasi. 1. Definisi informasi. 1. Hasil pengelolaan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. 2. Data atau sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengelolaan lebih lanjut. 3. Bentuk data atau objektif, kualitatif, kuantitatif. Contohnya, 1. Informasi kependudukan. Data biodata penduduk atau nama jenis, kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Informasi, jumlah penduduk miskin. 2. Informasi akademik, data atau biodata mahasiswa, nilai aktivitas. Variasi SEM. Selanjutnya, materi variasi sistem otomasi perkantoran dan sistem manajemen kantor. Fungsi utama SOP. Yang pertama, sistem informasi keasuhan untuk mengolah data, surat menyurat yang diterima atau dikirim oleh perusahaan. Yang kedua, sistem informasi penjadwalan bersama.
Model sistem yang umum pada perusahaan. Model-model sistem yang umum pada perusahaan. Yang pertama itu ada sistem lingkaran terbuka. Perusahaan dengan sistem lingkaran terbuka berhubungan dengan lingkungannya. Begitu pula arus sumber dayanya. Yang dimulai dari input, proses, dan output. Yang kedua itu ada sistem lingkaran tertutup. Dengan sistem tertutup, proses pengendalian atas produk yang dihasilkan dapat terus dilakukan. Sekian penjelasan kami tentang sistem informasi manajemen. Jika ada adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang tengah mulai. Maju aja ya. Perkenalkan, nama saya Herman Terakhir, asal sekolah SMA Negeri 1 Barangbo. Saya ingin mempertanyakan bagaimana peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan pertanyaan Asbi. Belum tahu dah. Saya kan belum pernah tahu kan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Asbi yang dari asal SMA Tarik. Bagaimana peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan? Menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. 2. Menyediakan suatu informasi berguna baik di dalam suatu perencanaan, pengadilan, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Baiklah, sampai di sini informasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada dari adik-adik yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita tadi? Pada adiknya disilahkan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Rendra dari Sekolah SMA Negeri 1 Pasaman. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sistem informasi manajemen adalah keseluruhan jaringan internet yang ditujukan kepada pembuatan keterangan bagi para manajemen dan bagi pengguna lainnya yang berfungsi untuk mengambil keputusan dalam cakupan organisasi maupun perorangan. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Ini ada sedikit tips dari kami buat adik-adik tadi yang bertanya dan bisa menyimpulkan pembahasan kita tadi. Boleh dijelaskan, Kak? Terima kasih atas adik-adik telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah membantu kami dalam mengerjakan tugas kami yang sudah diampu oleh dosen Bapak Elondri SEMN selaku dosen pengampu mata kuliah sistem